Bayangkan, kamu sedang menjalankan sebuah restoran. Tiba-tiba, ada pelanggan yang datang, memesan makanan, lalu terjadi keributan di dapur. Beberapa bulan kemudian, bukan pelanggan itu yang menjadi sorotan utama, melainkan justru kamu, pemilik restoran yang berstatus tersangka dan diminta ganti rugi hingga 1 miliar rupiah. Inilah yang kini sedang dialami oleh Nabilah O'Brien, pemilik restoran Bibi Kelinci. Kasus yang awalnya hanya soal dugaan makan tanpa bayar, kini berubah menjadi drama hukum yang panas di media sosial. Dan perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada Nabilah, tetapi juga pada pasangan yang terlibat dalam keributan tersebut, Zandi Kusuma dan istrinya, Evi Santi Rahayu. Siapa sebenarnya mereka? Mengapa kasus ini bisa menjadi sebesar sekarang? Dan kenapa banyak netizen mulai mempertanyakan apakah ada orang kuat di balik polemik ini? Mari kita kupas satu persatu. Pertama, sosok Zandi Kusuma. Sebelum namanya ramai dibicarakan karena kasus ini, Zandi sebenarnya dikenal di dunia musik sebagai gitaris dengan latar belakang yang tidak main-main. Ia merupakan alumni Institut Kesenian Jakarta, salah satu sekolah seni paling bergengsi di Indonesia. Tak berhenti di sana, ia juga memiliki sertifikasi internasional dari London, termasuk gelar Licentiate of Rock School Level dan Fellowship of the London College of Music. Di panggung musik, rekam jejaknya juga cukup panjang. Zandi pernah menjuarai festival gitar seperti Fender Guitar Festival dan Mob Jazz and Blues Guitar Festival. Ia bahkan pernah tampil bersama gitaris internasional seperti Ron Bumblefoot Toll, mantan gitaris Guns N' Roses, serta gitaris Italia Marco Sfogli. Di Indonesia sendiri, Zandi sempat membentuk proyek musik di Z Project bersama gitaris Andra Ramadan dan produser Denny Casmala. Singkatnya, sebelum kasus ini mencuat, nama Zandi dikenal sebagai musisi independen dengan reputasi akademik dan profesional yang cukup kuat. Namun setelah video CCTV dari restoran Bibi Kelinci viral, citra tersebut langsung berubah drastis di mata publik. Akun media sosialnya disebut-sebut mendapat gelombang report dari warganet. Banyak komentar bermunculan di berbagai platform, sebagian mempertanyakan kronologi sebenarnya, sebagian lagi meluapkan kekecewaan. Ada netizen yang menulis, karier bagus bisa runtuh gara-gara satu kejadian. Ada juga yang berkomentar, kalau memang tidak salah, kenapa harus sampai ribut di dapur? Lalu bagaimana dengan sosok istrinya? Nama Evi Santi Rahayu juga ikut menjadi sorotan setelah rekaman CCTV beredar luas. Berbeda dengan Zandi yang berasal dari dunia musik, Evi diketahui berprofesi sebagai psikolog klinis. Disinilah publik merasa ironi besar muncul. Menurut keterangan kuasa hukum Nabilah, pasangan ini mendatangi restoran pada 19 September 2025 dan memesan makanan. Namun, karena merasa pesanan terlalu lama datang, keduanya kemudian masuk ke area dapur restoran yang sebenarnya merupakan area terbatas bagi pelanggan. Di titik itulah, keributan disebut terjadi. Saksi menyebutkan ada teriakan, perdebatan, hingga dugaan tindakan yang membuat suasana dapur memanas. Bahkan disebut-sebut ada benda dapur yang ikut terdampak saat emosi memuncak. Bagi publik, hal ini terasa kontras. Banyak yang mempertanyakan, bagaimana mungkin seseorang yang bekerja di bidang psikologi, yang identik dengan kontrol emosi dan pemahaman perilaku manusia, justru ikut terlibat dalam keributan seperti itu. Komentar netizen pun bermunculan. Psikolog kok malah ikut ribut? Tulis salah satu pengguna media sosial. Sementara yang lain mengatakan, kita belum tahu cerita lengkapnya, tapi situasinya memang terlihat aneh. Di sisi lain, ada sosok yang kini justru berada dalam posisi paling tertekan. Nabilah O'Brien sebagai pemilik restoran. Nabilah awalnya hanya mengunggah rekaman CCTV yang menurutnya penting sebagai peringatan bagi pelaku usaha lain. Namun langkah tersebut justru berbalik arah. Pada 28 Februari 2026, Nabilah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE terkait pencemaran nama baik. Yang membuat publik semakin heboh adalah permintaan kompensasi sebesar 1 miliar rupiah sebagai syarat perdamaian dari pihak Zandi dan Evi. Melalui akun Instagram pribadinya, Nabilah mengaku mengalami tekanan mental yang berat. Ia mengatakan selama berbulan-bulan diminta mengakui bahwa rekaman CCTV yang ia unggah adalah fitnah. Hal lain yang juga membuat netizen mempertanyakan situasi ini adalah kecepatan proses hukum terhadap Nabilah. Menurut pengakuannya, penetapan tersangka terjadi hanya 2 hari setelah gelar perkara. Sementara laporan dugaan pencurian yang ia buat sebelumnya
disebut berjalan jauh lebih lambat. Pertanggal 7 Maret 2026, situasi kasus ini masih terus berkembang. Saya korban pencurian yang menjadi tersangka di Bareskrim Polri. Saya diam selama 5 bulan karena saya takut untuk bersuara dan bicara. Hari ini saya memberanikan diri untuk mengungkapkan ini dan mencari keadilan. Selama 5 bulan saya diminta untuk mengakui bahwa apa yang saya ungkapkan dan CCTV saya adalah fitnah. Juga saya diminta 1 miliar rupiah. Sudah mencoba segala macam upaya untuk membela diri saya. Saya benar-benar takut untuk Bapak, Ibu, Komisi 3 DPR RI, dan Bapak Kapolri. Saya mohon perlindungan hukum untuk saya, korban pencurian. Saya harap saya dapat melanjutkan hidup saya. Dan saya yakin keadilan bisa ditegakkan. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya tidak tahu harus berlindung kemana, Pak, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum kasus pemilik resto Nabila O'Brien pada hari Senin besok yang mengaku sebagai korban pencurian yang justru dijadikan tersangka. Kami akan mengundang Nabila O'Brien beserta kuasa hukumnya serta aparat penegak hukum terkait. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka implementasi tugas Komisi 3 untuk melakukan pengawasan terhadap kerja aparat penegak hukum. Kami optimis rapat dengar pendapat umum tersebut akan membawa hasil positif dalam artian tidak akan ada warga negara yang dikriminalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, baik Zendy Kusuma maupun Nabila O'Brien sama-sama memiliki status tersangka, namun dengan dugaan kasus yang berbeda. Zendy terkait dugaan pengambilan barang tanpa izin, sementara Nabila terkait unggahan CCTV di media sosial. Di internet, diskusi soal kasus ini semakin panas. Ada yang menganggap ini sebagai contoh konflik kecil yang membesar karena ego. Ada juga yang melihatnya sebagai potret bagaimana hukum digital di Indonesia masih sering diperdebatkan. Sebagian netizen bahkan mulai berspekulasi tentang kemungkinan adanya pihak berpengaruh di balik kasus ini. Meskipun sampai sekarang belum ada bukti resmi yang mengarah ke sana. Yang jelas, satu kejadian di dapur restoran kini telah berubah menjadi drama hukum yang menyita perhatian publik nasional. Profil seorang gitaris berprestasi, seorang psikolog klinis, dan seorang pengusaha muda kini bertemu dalam satu cerita yang sama. Cerita tentang reputasi, konflik, dan bagaimana satu video CCTV bisa memicu perdebatan besar di era media sosial. Pertanyaannya sekarang sederhana, apakah kasus ini nantinya akan berakhir dengan klarifikasi yang menenangkan semua pihak atau justru akan membuka babak baru tentang bagaimana hukum, reputasi, dan opini publik saling bertabrakan di ruang digital? Kita tunggu saja perkembangan berikutnya.